Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan kembali 3 topik utama kami. Beredar video pasien positif corona yang sedang menjalani isolasi rumah sakit Bahtera Mas Kendari. Terlihat mereka saling menyemangati bersama. Kimia Farma pastikan penggunaan masker kain oleh masyarakat dapat efektif untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan 2 tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah memeriksa sekitar 40 saksi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan 2 tersangka kasus tindak pidana korupsi di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kasipenkum Kejati Sultra Herman Dermawan menjelaskan, 2 tersangka yang telah ditetapkan yakni berinisial S dan T, dan keduanya terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi APBD Perubahan 2019 lalu. S merupakan pegawai di Dinas Kominfo Sultra, sementara T merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain menetapkan 2 tersangka, penyidik juga telah mengamankan uang sekitar 100 juta rupiah sebagai barang bukti. Nah, dalam penyidikan ini tentunya tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi yaitu sebanyak 40 orang dan dinaikkan ke saksi tersebut ke penyidikan untuk melengkapi pemberkasan. Kemudian juga tim penyidik Kejati Sultra telah mengamankan barang bukti uang sebesar 100 juta. Untuk penanganan perkara Dinas Kominfo, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dari penyelidikan telah ditingkatkan ke penyidikan, dan dalam penyidikan tersebut bahkan telah ditetapkan tersangka 2 orang sejak diterbitkan penetapan tersangka itu tanggal 10 Maret 2020. Nah, dari 2 tersangka tersebut, yang satu inisial S dan yang satu lagi inisial T. Nah, untuk proses penahanan, karena para tersangka tersebut kooperatif dan saat ini situasi nasional yang adanya wabah dan adanya kesepakatan antara Kejaksaan dan Kumham untuk penanganan perkara yang masih proses supaya tidak akan penahanan karena adanya wabah COVID-19. Herman menjelaskan, meski telah ditetapkan tersangka, namun Kejati belum melakukan penahanan terhadap keduanya. Sebab adanya wabah virus corona, kedua tersangka juga masih kooperatif dalam menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan SPPD fiktif Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim Liputan melaporkan dari Kendari. Akibat pandemi COVID-19, peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara yang ke-56 yang jatuh pada 27 April 2020 akan ditunda. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, mengingat penyebaran COVID-19 masih melanda negeri ini. Sehingga dengan menjaga jarak dan di rumah saja adalah langkah yang diambil pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetap mungkin ada namanya upacara ya, tapi ya kita laksanakan di rumah aja. Kan kita bisa melalui televisi ya, video conference ya. Kita lakukan itu, ya saya juga mungkin sebagai Rupiah kita lakukan aja dulu sementara waktu, karena salah satu cara untuk mengatasi COVID-19 ini kita di rumah kita juga kebersihan di rumah,
jaga kebersihan di lingkungan, kita gunakan masker setiap hari di rumah atau ya siapa tahu ada kebutuhan yang mendesak yang harus kita lakukan, tapi tentu jangan melakukan kerumunan. Upacara dalam rangka memperingati HUT Sultra ke-56 rencananya akan tetap dilakukan, namun dengan cara yang berbeda melalui konferensi video nantinya. Hardiono Zimani melaporkan dari Kendari. Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara, Rusda Mahmud melakukan pembagian ribuan masker serta penyemprotan disinfektan di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Penyemprotan ini melibatkan TNI, Polri, serta masyarakat setempat yang dilaksanakan dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Itu pertama penyemprotan di Ponggiha, kemudian pembagian masker dan pembagian sembako. Kemudian tahap kedua di Kampung Bajo ini ya sama penyemprotan dan pembagian sembako dan pembagian masker. Ya. Total keseluruhan sekitar 2.000 masker. Kalau sembakonya sendiri, Pak? Sembakonya ada 100 paket berupa beras dan sebagian pembelikan. Selain menyemprot disinfektan serta membagikan masker, Rusda Mahmud juga menyalurkan bantuan berupa sembako bagi masyarakat Kolaka Utara, khususnya yang tinggal di daerah pesisir. Lukman melaporkan dari Kolaka Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Novi Lumintang beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, ma'aripo.